Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Dermawan, NIM 2015 02577 110786, Prodi S1 Informatika. Jadi untuk dari NIM-nya sudah terlihat 2015 kepalanya, jadi saya angkatan 2015 yang masih berjuang. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk hasil tugas besar dari mata kuliah pengembangan aplikasi web lanjut, yaitu mendesain web yang memuat CLUD dengan Django dan mengakses tabel SQL. Jadi langsung saja, untuk proyek yang saya buat adalah ini, mainan. Dan jadi untuk judul tugas saya adalah toko online di mana ada jual beli mainan. Nah, kenapa kok jual beli mainan? Karena saya sudah cukup berumur namun masih juga suka dengan mainan ya. Jadi mungkin agak aneh, jadi mainan itu ya hanya berupa Tamiya, Crush ataupun robot, dan juga koleksi kartu-kartu Yugi yang dulu sempat saya mainkan. Jadi langsung saja untuk aplikasi, ada 5 aplikasi, yaitu login, masuk, pesan, produk, dan juga tentang. Untuk login isinya adalah halaman login yang isinya untuk login masuk ke web tersebut. Lalu yang kedua adalah mainan, yang di sini adalah berisi ini adalah folder utama di mana ada setting, URL, views, dan BI yang nanti akan saya jelaskan. Lalu masuk untuk register, pesan untuk akses CLUD yaitu pemesanan produk. Di situ ada proses yang terjadi, create, update, delete yang nanti mengakses ke tabel SQL. Lalu produk, di sini produk di mana saya mengutamakan mengambil template produk untuk menampilkan barang apa sih yang akan saya tawarkan di display nanti. Lalu yang selanjutnya adalah static, folder static isinya berupa CSS, font, dan juga JS, dan juga IMG. Ini adalah folder gambar yang nantinya akan ditampilkan di halaman web nanti. Lalu yang selanjutnya templates. Nah, ini template utama adalah daftar pesan dan flash HTML. Nanti akan saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah tentang ini saya utamakan untuk mengambil template-nya. Tentang di sini menampilkan tentang kebijakan toko dan juga peraturan toko ataupun informasi yang bersangkutan dengan jual beli toko. Lalu langsung saja untuk database. Database namanya database mainan, kurang lebih seperti ini setelah di migrate, jadi banyak sekali. Lalu di sini ada tabel pesan barang. Tabel pesan barang itu isinya tentang barang apa saja yang dijual di toko saya. Jadi barangnya ini ada 8 barang: Senrico, Diecast, remote, Tamiya, Crush. Mungkin kalau yang tahu tentang mainan Crush itu sudah berumur dan seharusnya sudah punya suami atau istri sekarang. Jadi yang kedua adalah pesan. Nah, di sini kalau di pesan itu berisi tentang user yang sudah masuk, saya input ke database berupa nama, alamat, telepon, varian, dan juga barang apa yang akan dia pilih. Nah, lalu untuk relasi tabel seperti yang diwajibkan dalam persyaratan, relasi tabelnya seperti ini. Kurang lebih untuk tabel saling berhubungan, di mana tabel satu diakses akan melempar ke tabel selanjutnya untuk diproses dan ditampilkan maupun disimpan ke database. Untuk relasi tabel seperti ini. Lalu untuk source code akan saya jelaskan. Untuk pertama itu source code umum dari mainan setting by. Nah, di install app saya isikan app yang saya buat supaya bisa terdeteksi. Lalu untuk database umum root port 3306 yaitu port umum yang biasanya dipakai. Untuk static URL, path, join, static deals supaya folder static dapat dideteksi. Lalu yang kedua untuk URL, jadi URL dituliskan tentang ada berapa banyak app di sini supaya semua dapat dihubungkan dan diakses. Untuk views BY daftar pesan HTML adalah daftar CLUD yang nantinya akan menampilkan akses ke database, create, update, delete. Jadi basicnya CLUD ini berada di base atau halaman home. Untuk model, nah ini ada URL pada
folder mainan. Jadi saya beri pusat untuk template-nya saja itu di folder mainan. Lalu views PY seperti ini, produk index.html, dia akan mengakses ke produk HTML di mana produk akan ditampilkan. Untuk indeks mainan produk kurang lebih seperti ini. Luar statik digunakan untuk meluat statik yang sudah dibuat supaya bisa terdeteksi untuk gambar dan juga CSS nya. Seperti ini pesan tentang daftar masuk. Nah, jadi di sini ada produk-produk yang nanti akan saya tampilkan, dan tentu saja di sini ada icon. Nah, ini namanya overlay. Ini adalah icon, ya sebenarnya tidak terlalu berguna dan berfungsi, mungkin hanya untuk layouting dan juga terlihat alay atau katrok atau jadul. Tapi saya suka karena saya orang jadul juga. Lalu selanjutnya daftar pesan seperti ini, modelsnya seperti ini, yang nanti akan ada penghitungan harga dan juga barang. Yang saya ambil dari latihan yang sebelumnya. Untuk URL seperti ini, add, edit, delete, views seperti ini, form, ini form yang ada di pesan untuk mengakses CLOD, dan ini total. Lalu untuk form berada di pesan, ini digunakan untuk akses data untuk menambah total untuk perhitungan. Lalu langsung saja ke demonstrasi. Jadi seperti ini. Nah, mungkin tampilannya agak alay dan nyentrik karena memang seperti ini untuk tampilannya. Nah, di sini cari mainan dolananku.com. Nah, ini pura-puranya websitenya namanya dolananku.com. Di sini ada overlay. Nah, fungsinya seperti ini. Jadi nggak berfungsi, ini cuma alay-alay aja nih. Nggak ada fungsi khusus. Produk terlaris, footer. Nah, yang kedua adalah pesanan. Nah, dalam pesanan ini akan akses tabel ke CLOD, ada tambah data dan tambah data. Ini misal kita menambahkan data, mungkin namanya Tarjo, namanya Tarjo, alamat kita kasih yang sederhana saja. Untuk barang action figure kita ambil 2, lalu kita beli sekarang. Nah, di sini ada di bawah sendiri yang jumlahnya segini karena ini harga action figure dikalikan jumlah. Mungkin misal kalau kita ubah untuk jumlah, nah maka jumlah harga akan menjadi turun karena harga action figure dikalikan jumlahnya yaitu 1, jadi sekitar 575.000. Jadi ini misal kalau kita hapus, nah dia akan hilang dan sudah tidak ada di database yang tadinya ditampilkan. Lalu di sini ada tombol masukkan pencarian, ini adalah fake button yang artinya tidak terlalu berfungsi. Lalu tentang, nah di halaman tentang ini ada kebijakan toko berbelanja, tentang kebijakan untuk pembayaran kah, untuk ekspedisi, pengiriman paket kah, atau yang lain-lain. Lalu untuk daftar, nah di sini untuk mendaftarkan, untuk login dan masuk sebagai member supaya bisa mengakses Belanda dan juga yang lainnya. Jadi di sini ada masuk, jadi ada daftar dan masuk. Bila belum memiliki ID bisa daftar. Lalu kita masuk. Nah, untuk masuk di sini kita diwajibkan mengisi email. Saya acak aja, lalu password. Setelah login nanti akan di-redirect ke base HTML tempat produk dimana berada. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, dan juga hasil dari ini saya mengacu pada latihan sebelumnya, jadi mungkin ada sedikit kesamaan, saya minta maaf kepada guru. Dan ini hasil yang saya presentasikan, semoga mendapatkan nilai yang maksimal dan untuk teman-teman mendapatkan kesehatan tentunya di wabah pandemi ini. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.